Sebenarnya kalau seandainya ada sebagian dari anak-anak kita yang tidak masuk surga, na'udzubillah min dzalik, kita sebagai orang tua tidak akan galau, tidak akan resah. Hal tersebut tidak akan mengurangi nikmatnya surga. Kita nggak akan dibuat kepikiran, anak saya yang bungsu di mana ya? Kok nggak kelihatan? Kenapa? Karena semua orang dibuat ridho dengan apa yang dia dapatkan. Semua orang dibuat melupakan semua kesusahan, semua keresahan, semuanya tinggal nikmat, nikmat dan nikmat. Jadi kita nggak akan kepikiran di mana ibu saya ya, kok nggak ada? Nggak ada perasaan galau, resah itu nggak ada di surga. Tapi kalau seandainya kita bisa menikmati surga ini bersama orang tua kita, ayah ibu kita yang tercinta, bersama anak-anak kita yang kita cintai, maka tidak diragukan itu akan menjadi lebih sempurna lagi. Dan alhamdulillah hal itu memungkinkan. Bahkan itu menjadi janji Allah Subhanahu wa taala yang diikrarkan dalam firman-Nya dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan pula, maka kami akan angkat keturunan ke dalam derajat orang tua. Kami akan angkat keturunan mereka ke derajat orang tua tanpa mengurangi pahala amalan orang tua. Dan sesungguhnya masing-masing orang itu tergantung pada apa yang telah dia usahakan sendiri. Ini makna ayat ini. Coba kita tadabbur, kita renungi bersama ayat ini. Sekali lagi. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan pula. Ayah ibunya beriman, meninggal dalam keadaan iman. Anaknya juga seperti itu. Nah, kalau syarat ini terwujud, maka Allah akan mengangkat derajat si anak ke derajat orang tuanya, meskipun si anak tidak sesaleh bapak dan ibunya, tanpa mengurangi pahala si ayah dan ibu. Artinya kalau seandainya si ayah berhak atas derajat ketiga di surga, tingkat 3, dan si anak hanya berhak untuk mendapatkan surga tingkat pertama, maka cara mengumpulkan mereka bukan dengan kompromi, misalnya ya sudah kalau begitu kita ambil jalan tengah, orang tua kita turunkan ke lantai 2, ya anak diangkat ke lantai 2, kompromi. Karena itu berarti mendolimi si orang tua. Padahal Allah mengatakan, dan kami tidak akan mengurangi pahala amalan mereka sedikit pun. Dan masing-masing orang itu tergantung pada apa yang telah dia usahakan. Kalau kita ingin bahagia di surga, kita ingin meraih derajat yang tinggi di surga, maka kita harus mengusahakannya sendiri. Jangan nunggu dikirimi orang lain. Jangan nunggu dibantu oleh orang lain, kita harus mengusahakannya sendiri. Bahkan Nabi mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, belilah dirimu dari Allah sendiri. Aku tidak bisa memberikan manfaat untukmu. Kalau kamu minta harta, aku bisa berikan. Tapi derajat surga yang tinggi kamu harus mengusahakannya sendiri. Saat menafsirkan ayat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang mukmin. Allah akan mengangkat derajat keturunan seorang mukmin di surga meskipun si anak tidak sesaleh bapaknya. Maka kata para ulama, ayat ini adalah hiburan untuk para orang tua yang barangkali telah berusaha maksimal mendidik anak-anak mereka, tapi kok hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Mereka masih jatuh dalam maksiat, bahkan barangkali dosa-dosa besar. Ayat ini adalah hiburan. Tenang Pak, tenang Bu. Meskipun anak-anak kita masih kadang-kadang nakal, jatuh dalam dosa-dosa yang besar, selagi mereka bisa mewujudkan syarat yang sudah disebutkan dalam ayat. Kita meninggal dalam keadaan iman, dia meninggal dalam keadaan iman, maka insya Allah dia akan diangkat kepada derajat bapak dan ibu. Sementara Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan,
Ayat ini berbicara tentang kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia akan mengumpulkan seorang mukmin dengan para keturunannya, meskipun keturunan tersebut tidak beramal sebaik orang tuanya. Kemudian Dia kumpulkan mereka semuanya di kondisi yang paling baik. Tingkat 3 tadi itu kalau seandainya orang tuanya berhak atas surga di lantai 3. Kemudian beliau mengatakan, dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak dengan barokah amalan bapaknya dan ibunya. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada keturunan, kepada anak-anak dengan barokah amalan orang tua mereka. Jadi setelah masing-masing ditempatkan, ada saling memberikan syafaat. Kalau orang tuanya lebih tinggi, maka dia bisa mengangkat anaknya. Kemudian beliau mengatakan, adapun anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk para orang tua dengan barokah amalan anak-anak mereka dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, "Innallaha la yarfa'ul 'abda shalih ad-darajata fil jannah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang soleh di surga. Orang ini kemudian mengatakan, "Ya Rabbi, anna li hadza?" Ya Allah, bagaimana aku bisa sampai ke derajat tinggi ini? Dia merasa heran dengan kedudukan yang sangat tinggi, padahal dia berpikir amalannya tidak sebaik itu. Maka dia bertanya, ya Allah, bagaimana saya bisa sampai kepada derajat surga setinggi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, bistighfari waladika lak. Wahai fulan, itu karena istighfar anak-anakmu untukmu. Anak-anakmu yang soleh itu selalu mendoakanmu, beristighfar untukmu, memohonkan ampunan kepada Allah bagimu. Maka hari ini kami angkat derajatmu ke derajat yang lebih tinggi. Ini dalam kondisi si anak lebih soleh daripada bapaknya. Juga kadang-kadang terjadi seperti itu. Kadang-kadang si anak bisa lebih soleh daripada bapak dan ibunya, maka ganti dia yang memberikan syafaat, dia yang mengangkat derajat orang tuanya di akhirat, sehingga akhirnya mereka bisa menikmati surga bersama-sama.